أكبر الله 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 أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي أمرنا بذبح الأضحية وبلغنا إلى هذا اليوم من 10 ذي الحجة وأشهد أن لا إله إلا الله ذو رحمة واسعة وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي ترجى منه الشفاعة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الرحمة وعلى آله وأصحابه ذوي العقول السليمة صلاة وسلاما متلازمين إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله فيا عباد الرحمن فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان القائل في كتابه القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين Ma'asyiral muslimin wal musliman, a'idin, a'idat, rahimakumullah. Kita yang hadir di tempat ini pasti merasakan betapa besar nikmat-nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada kita. Nikmat itu tak akan bisa dihitung dalam angka dan angan-angan. Nikmat itu terus mengiringi setiap langkah kita dalam kehidupan ini. Untuk kita syukuri dan kuatkan, serta diwujudkan melalui pikiran, lisan, tindakan, dan perbuatan dalam keseharian. Alhamdulillahi Rabbil Alamin adalah lisan kalimat yang senantiasa kita tancapkan dalam lahir dan batin kita, agar nikmat yang kita terima ini tetap abadi dan kita tetap yakin bahwa Allah lah yang baginya tidak ada yang tidak mungkin. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang mukmin yang senantiasa ditambah nikmatnya oleh Allah Rabbul Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Di antara nikmat yang tak bisa kita pungkiri saat ini adalah umur panjang, kesehatan, kesempatan yang senantiasa mengiringi, sehingga kita bisa merasakan nikmat berhari raya Idul Adha tahun 1446 Hijriah ini bersama orang-orang yang kita cintai. Apatah lagi hadirin rahimakumullah, salat Idul Adha di Jalan Kota Baru Raya tahun ini sangat istimewa, karena ini adalah salat Id yang ke-100 kalinya dilaksanakan, atau salat Idul Adha yang ke-50 kalinya kita laksanakan di tempat ini. Sejarah pelaksanaan salat Id di Jalan Kota Baru Raya ini bersamaan dengan sejarah perubahan Al-Fatah dari masjid, dari tajuk, dari musola yang belum didirikan sholat Jumat menjadi masjid jami, di mana di dalamnya didirikan sholat Jumat. Peresmian perubahan itu dilaksanakan pada tanggal 28 Mei tahun 1975 oleh wali kota Madya daerah tingkat 2 Bandung waktu itu, yaitu Bapak Raden Oce Junjunan. Prasasti itu kami abadikan dalam kop surat Dewan Keluarga Masjid Al-Fatah. Sejak itulah pelaksanaan sholat Id di Jalan Kota Baru Raya ini dilaksanakan
beriringan dengan berbagai program lainnya seperti pengajian anak-anak, remaja, orang tua, tarawih di bulan Ramadan, pengelolaan zakat mal, zakat fitrah, infak, sedekah, pengelolaan ibadah kurban dan lain sebagainya. Mengapa harus di lapangan, hadirin rahimakumullah? Ini sesuai dengan sunnah Nabi sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhari. An Abi Sa'idin al-Khudri qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ilal musalla fa awwalu syai'in yabda'u bihi shalah. Diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri bahwa ia berkata, Nabi Muhammad selalu keluar pada hari raya Idul Fitri dan hari Idul Adha menuju lapangan. Lalu hal pertama yang ia lakukan adalah sholat. Sekitar tahun 1980-90 bergabung Jamaah Masjid Al-Ikhlas atas inisiatif tokoh-tokoh masyarakat waktu itu seperti Bapak Haji Yahya Sukarya, Bapak Haji Sunaria, Bapak Haji Umar Said dan lain-lain, sehingga posisi mimbar seperti pada lokasi sekarang ini. Selama itu prinsip-prinsip kerjasama kita pelihara, pertahankan, sehingga terasa kekeluargaan, kebersamaan terjalin dengan erat di antara jamaah kedua masjid ini. Baru 2 tahun ini mereka memisahkan diri, walaupun disayangkan dilaksanakan bersebelahan dengan sholat id yang diselenggarakan oleh Masjid Al-Fatah ini, sehingga jalan Kota Baru Raya sekarang ada 2 mimbar sholat id ini. Hadirin rahimakumullah, Ketua MUI Kelurahan Ciatel, bahkan Ketua DKM Al-Ikhlas, Ketua RW 8 Kelurahan Ciatel beserta sesepuh-sesepuh masyarakat sudah mengingatkan ini semua. Karena pelaksanaan seperti ini saya tidak baik bagi kita umat Islam di sekitar 2 masjid ini. Bagi kita dan generasi muda yang hidup pada zaman ini, kita berharap agar diberikan kemampuan melanjutkan menjadi pemakmur masjid dengan fondasi sosial seperti orang tua kita dahulu. Sehingga manusia-manusia yang ada di sekitar Masjid Al-Fatah ini adalah manusia-manusia pemakmur Masjid Allah. Peristiwa ini hadirin rahimakumullah penting untuk kita abadikan dalam ingatan kita, agar menjadi pembelajaran bagi kita bahwa fondasi eksistensi umat Islam, eksistensi masjid dibangun atas dasar kebersamaan semua komponen umat, sebagaimana waktu itu seluruh warga masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat bahu-membahu mendirikan dan kemudian memakmurkan Masjid Al-Fatah dengan tanpa mempersoalkan perbedaan di antara mereka. Kaum muslimin rahimakumullah, Allahu Akbar, 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 La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari-hari di bulan Zulhijjah ini sampai dengan sholat Idul Adha di tempat ini, semesta sedang menyaksikan potensi jutaan umat, prosesi jutaan umat manusia meninggalkan rumah dan tanah air mereka, berarak-arakan dari Masjid Nabawi di Madinah bagi gelombang 1, tawaf pengeliling Ka'bah Baitullah di Masjidil Haram, sa'i antara Bukit Sofa dan Marwah, kemudian menuju puncak haji di Padang Arafah, terus bergerak ke Muzdalifah, Mina, dan melempar jumrah di Jamarat. Kaum muslimin rahimakumullah, ada pertanyaan menarik dari prosesi ini, dari prosesi haji ini. Kita tahu bahwa Ka'bah Baitullah di Masjidil Haram itu adalah pusat ibadah umat Islam, terutama sholat. Bahkan bersamaan dengan tawafnya kaum muslimin, semua benda-benda alam semesta bergerak mengelilingi Ka'bah ini. Lihatlah surat Al-Baqarah ayat 144. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama, falanwalliyannaka qiblatan tardaha, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Sungguh kami melihat mukamu pada saat itu. Allah menyampaikan, mukamu Muhammad menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu itu ke arah Masjidil Haram,
dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab, mereka mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Kaum muslimin, tetapi ketika proses puncak haji, mereka dituntun untuk meninggalkan Masjidil Haram, meninggalkan Ka'bah, menuju Padang Arafah pada tanggal 8 dan 9 Zulhijjah kemarin. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari Abdurrahman bin Ya'mar, ia berkata, qala syahidtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahu nasun fasa'aluhu anil haji faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hajju Arafah faman adraka lailata Arafata qabla tulu'il fajri min lailati jam'in faqad tamma hajjah. Inti haji, kata Rasulullah, adalah wukuf di Arafah. Siapapun yang mendapatkan malam Arafah sebelum terbit fajar dari malam jam atau waktu sore pada hari Arafah, maka hajinya telah sempurna. Penyempurnaan haji berpaling dari Ka'bah menuju ke Arafah. Kaum muslimin rahimakumullah, perjalanan haji adalah perjalanan di alam seperti perjalanan di alam keabadian. Ketika mereka berkumpul di padang yang kering itu, ibarat mereka berada di padang mahsyar, tempat kita semua akan dikumpulkan. Ketika mereka bergerak ke Muzdalifah, sebagian ada yang mabit dan sebagian ada yang menginap. Mereka bangun subuh dini hari itu dengan berpakaian ihram, ibarat kain-kain kafan yang bangkit dari pembaringan mereka, seperti mereka dibangkitkan dari alam kubur. Tahun ini bahkan mereka mengalami peristiwa terpisahnya mereka satu sama lain. Suami terpisah dari istrinya, orang tua terpisah dari anaknya, yang didorong terpisah dari yang mendorongnya, bahkan pembimbing terpisah dari jamaah yang dibimbingnya. Bila kita mengambil hikmah, Al-Quran surat Abasa menggambarkan keadaan kita di hari kiamat nanti ketika kita terpisah dari keluarga kita. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu, ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkan. Setiap kita nanti akan sibuk dengan diri kita sendiri. Allahu Akbar, 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 La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'idin a'idat. Ketika Allah menyampaikan 3 ayat tentang haji di dalam Al-Quran, semua penisbatannya untuk manusia. Misalnya di dalam surat Al-Hajj ayat 27, Allah sampaikan, wa'adzin finnasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amik. Serulah manusia, wa'adzin finnasi bil hajji ya'tuka, niscaya mereka akan datang kepadamu. Pada saat konteksnya adalah Ibrahim alaihi salam, tetapi ketika konteks Quran diturunkan, ya'tuka, mereka akan datang kepadamu. Datang kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, perhatikan betul. Haji yang diseru adalah manusia. Ayat yang kedua, ketika Allah mewajibkan haji, walillahi 'alan nasi hajjul baita man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban manusia terhadap Allah, walillahi 'alan nas, dan kewajiban Allah terhadap manusia, bukan orang-orang Islam, mukmin, muslim, tapi bagi manusia. Kewajiban manusia terhadap Allah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari,
maka sesungguhnya Allah maha kaya dari seluruh alam yang lain. Kemudian hadirin rahimakumullah, ayat ketiga adalah tentang Ka'bah sebagai rumah ibadah yang pertama. Allah menyebutkan juga nisbatnya atau penunjukannya kepada manusia. Inna awwala baiti wudi'a linnas. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia adalah Baitullah. Lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sebuah Baitullah yang berada di Bakkah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Kaum muslimin berbeda dengan ibadah yang lain. Ibadah sholat, ibadah zakat, ibadah puasa. Yang diseru adalah orang-orang yang beriman. Tetapi ketika haji, yang diseru adalah manusia. Mengapa? Karena peristiwa haji itu sangat memberikan manfaat kepada manusia. Perhatikan surat Al-Hajj ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Mereka berdatangan supaya menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rizki yang telah dianugerahkan kepada mereka berupa binatang ternak. Kaum muslimin rahimakumullah, haji adalah manifestasi kemanfaatan Islam bagi seluruh umat manusia. Bukan hanya keberkahan ekonomi, tetapi haji adalah keberkahan persatuan, persaudaraan, saling menjaga, saling menghormati. Tiap larangan atau pelanggaran ketika berihram dapat diganti kifaratnya dengan tebusan sedekah, seekor kambing dan sebagainya. Tapi perhatikan, ketika ada kalimat-kalimat manusia yang berhaji itu dan kemudian menyakiti manusia yang lainnya, tidak ada lagi kifarat. Bahkan hajinya menjadi tidak sah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 197 Allah sampaikan, Al-hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Siapa yang mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, jangan berbuat rofas, jangan berkata-kata kasar, jangan berkata-kata menyakitkan, wala fusuqa, jangan berbuat maksiat, berkata-kata syahwat, berkata-kata yang mengundang syahwat. Wala jidala fil hajj, jangan bertengkar, berbantah-bantahan dengan sesama. Kaum muslimin rahimakumullah, kalau ini adalah kita laksanakan, manfaatnya itu kemudian kita lakukan atau kita tebarkan dalam kehidupan manusia, maka contohnya adalah perjalanan haji ini. Kaum muslimin rahimakumullah, kita kembali ke pertanyaan, kenapa ketika puncak haji itu manusia menuju ke Arafah? Pada saat berada di Mekah, orang melakukan tawaf. Tawaf itu lelaki dan perempuan berjalan seiring. Kemudian nilai-nilai akhlaki Islami pada saat orang melakukan tawaf, seperti sekarang ini kita lakukan di tengah lapangan ini, karena Masjidil Haram berbentuk seperti lapang. Hadirin rahimakumullah, tidak ada atap, tidak seperti di Masjid Nabawi, tetapi seperti di lapangan. Mungkin nampaknya hikmah dari kenapa kita beridul fitri, beridul adha, sholat id, dianjurkan berada di lapangan untuk kita tunjukkan kepada manusia-manusia itu bagaimana prinsip-prinsip Islam itu dilaksanakan. Pada saat tawaf, semua orang saling menjaga kehormatan lelaki dan perempuan. Kemudian saling menjaga kebersamaan, mendahulukan sesama, sabar, menahan amarah. Betapapun luar biasa padatnya kita bertawaf pada saat itu, tapi kita tidak boleh menyikut orang lain. Kaum muslimin, tawaf dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad sebanyak 7 kali. Itu adalah secara bersama. Kita semua saling menjaga erat satu dengan satu sama lain, untuk menunjukkan bagaimana Al-Quran menggambarkan manusia. Wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali Allah, janganlah bercerai-berai. Makanya ketika kita melihat manusia bertawaf, sekarang ini gampang kita lihat,
bagaimana mereka bersatu padu. Bahkan seorang non-muslim pernah bercerita tentang bagaimana ketertiban pada saat di Masjidil Haram itu terjadi. Dia begitu heran. Ketika sebelum adzan qomat dikumandangkan, manusia begitu berserakan. Ada yang tawaf, melakukan tawaf. Ada yang melakukan zikir di pinggiran. Tetapi kemudian ketika iqamat itu terjadi, hanya dalam jangka waktu beberapa menit, mereka langsung membangun saf. Dan itu sangat rapi. Kaum muslimin rahimakumullah. Maka apa yang digambarkan di Masjidil Haram adalah tentang kehidupan kita. Maka apa yang terjadi di Masjidil Haram adalah tentang kita manusia di dunia ini. Di Masjidil Haram, kalian sudah bersama-sama menabatkan diri untuk berpegang teguh pada agama Allah dan tidak bercerai-berai. Tapi untuk menyempurnakan haji, mereka disuruh meninggalkan Ka'bah Baitullah menuju Padang Arafah. Pergilah ke Arafah. Menemui siapa? Menemui nabimu, menemui Rasulullah, untuk bersama menyempurnakan diri dengan menambatkan jiwa dan raga hanya kepada Allah Rabbul Izzati, melalui perenungan diri tentang perjalanan hidup yang bisa jadi jauh dari mengisi berbekal takwa. Dengan sepenuh kejujuran, akui diri manusia yang penuh dengan dosa. Pada saat orang wukuf di Arafah itu, seluruhnya adalah bagaimana dia membaca dirinya di tengah-tengah alam semesta, di tengah-tengah manusia, jutaan manusia yang lain, di tengah-tengah alam semesta. Karena langit bisa terlihat dengan sangat mudah. Pada saat itu manusia-manusia yang wukuf itu manusia-manusia yang jujur kepada dirinya. Dan kemudian terungkaplah kalimat-kalimat istighfar, astagfirullahaladzim, dan permohonan untuk memiliki ketakwaan, memiliki keimanan yang sepenuh-penuhnya. Karena itu di Arafah orang meneguhkan bahwa setiap amalan kemudian itu selalu ada yang menyaksikan kita. Dan itulah awal dari atau dasar dari takwa. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhullah. Segala kebaikan yang kamu kerjakan pasti Allah mengetahuinya. Berbekalah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wattaquni ya ulil albab. Berbekalah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepadaku wahai ulul albab. Aidin aidat rahimakumullah. Bila perjalanan haji dari Masjidil Haram menuju Arafah untuk membangun dasar-dasar takwa, seperti itu pula bagi kita yang melakukan kurban di sini. Sesudah berniat untuk berkurban, lakukan perjalanan jiwa seperti perjalanan jamaah haji menuju ke Arafah itu. Tegaskan pada diri bahwa harta yang dikeluarkan, bahwa niat yang disampaikan untuk berkurban itu bukan untuk diri, bukan untuk dunia, tetapi seluruhnya adalah untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullah. Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaanmu. Ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idina wal faizina wal maqbulin. Kullu amin wa antum bi khair. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal basar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wattaqun nar walau bisyidri tamrin. Innallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi qudsihi. Ayyuhal mu'minun min jinnihi wa insihi. Faqala qawlan karima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslihna wa aslih ahwalana wa aslih man fi salahihim salahuna wa salahul muslimin wa ahlik man fi halakihim salahuna wa salahul muslimin. Allahumma wahid sufufal muslimin warzuqna wa iyyahum ziyadata taqwa wal iman. Allahumma adfa' 'anna al balaa wal wabaa waz zalazila wal mihan wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan am baladina Indonesia khassah wa sairil buldanil muslimina amma. Allahumma aslih ummata Muhammad. Allahumma farrij an ummati Muhammad. Allahumma arham ummati Muhammad. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nastahdika wa nu'minu bika wa tanawakkala 'alaik wa nusni 'alaika al-khaira kullahu nashkuruka wa nakfuruka wa nakhlu wa tarudduka may yafjurka. Allahumma bajji ikhwanana al-mu'minina al-mustad'afina fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma ansuril muslimina al-mustad'afina fi kulli makan. Allahumma arhamil mustad'afina min ibadik. Allahumma qsil 'anna al-ghammata an ummatina. Allahumma inna nas'aluka an tarfa'al balaa'a an Ghazzata wa ahliha wa an tansuruhum 'ala aduwwihim wa an tarhamal mustad'afina min ibadik wa an takshifal ghammata an ummatina. Allahumma afina waltuf bina wahfadna wansurna wa farrij anna wal muslimin. Allahumma qfina wa iyyahum jami'an syarran masaibid dunya wad din. Allahumma ihfaz arwahal mujahidina fi Palestin warudduhum ila ahli maraddan kariman amina. Allahumma ansur ikhwanana wal mustad'afina fi Palestin wa fi biladi Syami wa fi kulli makan. Allahumma inni nastaudi'uka baital maqdisi wa ahlal qudsi wa kulla Palestin. Allahumma kun lahum aunan wa nasira ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.